Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pandangan ulama ahlus sunnah terkait dengan taubat dari perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu yang hanya berkaitan dengan hak Allah semata ataupun yang juga berkaitan dengan hak manusia atau hak dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan, barang siapa yang berbuat zalim terhadap harta atau kehormatan saudaranya, maka hendaklah dia membebaskan dirinya dengan membayar tebusan pada hari ini pula, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak ada artinya selain kebaikan dan keburukan. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan peringatan kepada kita semua. Jika seandainya kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang berkaitan dengan merampas harta atau merampas kehormatan dari saudara kita, maka hendaknya kita segera menyelesaikan segala permasalahan kita. Kita mengembalikan harta dari saudara kita yang telah kita rampas, atau kita mengembalikan kehormatan dari saudara kita yang telah kita rampas. Kita meminta untuk diikhlaskan. Jadi dalam hal ini, selain kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita juga meminta untuk diikhlaskan atau dimaafkan oleh saudara kita yang telah kita aniaya atau yang telah kita zalimi. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan bahwasanya di akhirat kelak, orang-orang yang telah kita gibahi, orang-orang yang telah kita caci maki, orang-orang yang telah kita hina, yang telah kita rampas haknya, baik harta ataupun kehormatannya, maka mereka akan meminta hak mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengingatkan kepada kita agar kita segera menyelesaikan segala permasalahan kita dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dengan saudara-saudara kita yang mungkin banyak sudah kita zalimi hak-hak mereka. Dan ini pun menjadi sebuah peringatan yang sangat penting untuk kita semua agar kita berhati-hati. Lalu yang menjadi masalah, bagaimana dengan perbuatan gibah misalnya? Misalnya seseorang telah menggibahi fulan, apakah dia harus memberitahukan bahwasanya dia sudah menggibahi fulan, saya sudah membicarakan Anda demikian dan demikian, saya sudah mencaci maki Anda di belakang Anda demikian dan demikian? Apakah bagian daripada cara bertaubat dia harus memberitahukan kepada orang tersebut atau tidak? Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang dikenal di dalam mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhabnya Abu Hanifah serta mazhabnya Imam Malik, maka pendapat ketiga mazhab tersebut, pendapat yang dikenal adalah mereka mensyaratkan untuk memberitahukan hal tersebut dan kemudian meminta pembebasan darinya. Maksudnya dia meminta untuk pembebasan dirinya, untuk diikhlaskan, untuk dimaafkan. Jadi menurut pendapat dalam mazhab yang dikenal dalam mazhab Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Malik, bahwasanya pendapat mereka ketika seseorang menggibahi saudaranya, mencaci maki saudaranya, atau memberikan tuduhan sesuatu atau merampas kehormatan saudaranya di belakang dirinya yang dia tidak tahu, maka orang tersebut harus memberitahukan bahwasanya saya sudah melakukan demikian dan demikian kepada diri Anda, dan saya memohon maaf dan saya mohon agar diikhlaskan, agar saya dimaafkan. Jadi itu pendapat dari mazhab Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Malik.
harus diberitahukan kepada orang yang telah kita zalimi, atau orang yang telah kita gibahi, atau kemudian orang yang telah kita rampas kehormatannya. Apa dalil mereka? Mereka berhujjah bahwasanya dosa itu berkaitan dengan hak manusia, sehingga belum dianggap gugur kecuali setelah ada pembebasan darinya. Artinya dia harus dimaafkan dulu, dia harus dimaafkan oleh orang yang bersangkutan. Mereka berhujjah dengan hadis di atas, hadis yang tadi sudah kita sampaikan, dan menurut mereka bahwa kejahatan ini berkaitan dengan dua hak, yaitu hak Allah dan hak manusia. Kemudian meminta kebebasan kejahatannya dari orang yang dijahati untuk memenuhi haknya, dan penyesalan atas kejahatannya untuk memenuhi hak Allah. Artinya di sini para ulama menjelaskan bahwasanya yang dirampas di situ adalah hak Allah karena dia telah bermaksiat kepada Allah, kemudian dia juga telah melakukan pelanggaran dengan merampas hak manusia, yaitu dengan menggibahi, mencaci maki, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu dalil atau hujjah dari kelompok yang pertama. Kemudian pendapat yang lainnya, pendapat dari para ulama yang lain, mereka mengatakan bahwasanya tidak ada syarat untuk memberitahukan tuduhan dan gibahnya kepada orang yang digibahi. Tetapi taubatnya cukup dengan memohon ampunan kepada Allah bagi dosanya, lalu dia harus membela orang yang digibahinya tadi, kemudian mengatakan kebalikan dari gibahnya di tempat-tempat di mana dia telah menggibah. Sebagai contoh misalnya, dia mengganti gibahnya tersebut dengan pujian-pujian serta menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan orang yang telah ia gibahi tadi. Lalu kemudian memintakan ampunan bagi orang yang digibahinya tersebut. Pendapat inilah yang kemudian dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau memilih pendapat bahwasanya di antara syarat taubat dari perbuatan gibah, mencaci maki, dan merampas hak dan seterusnya, itu tidak disyaratkan untuk kita memberitahu bahwasanya kita telah menggibahi fulan, kita telah menggibahi fulan, kita telah merampas haknya fulan, mencaci maki fulan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak ada syarat seperti itu. Jadi nggak apa-apa kita nggak memberitahukannya kepada orang tersebut, akan tetapi kita bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perlu memberitahukan kita telah menggibahi fulan, kita telah mencaci maki fulan. Nggak perlu kita beritahukan kepada orang yang telah kita gibahi. Nggak perlu kita memberitahukan orang tersebut. Jadi cukup kita memohon ampun kepada Allah, kemudian kita membela orang yang telah kita gibahi tersebut, kita menyebut-nyebut kebaikannya, kita memuji-muji dia, kemudian kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang tersebut. Dan ini merupakan pendapat yang Allahu a'lam, ini pendapat yang menurut saya lebih dekat dengan kebenaran, karena dikhawatirkan jika seandainya kita memberitahukan kepada orang yang telah kita gibahi atau orang yang telah kita rampas haknya, khawatirnya nanti dia malah tambah sakit hati, dan bukannya memperbaiki suasana, malah akan semakin membuat dia marah, semakin membuat dia kesal, semakin membuat dia benci dengan kita. Jadi Allahu a'lam, saya pribadi agak condong dan lebih condong kepada pendapat yang ini, bahwasanya cara kita bertaubat dari perbuatan gibah atau yang sejenis dengan yang kita sebutkan tadi. Jadi nggak perlu kita memberitahukan gibah kita tersebut kepada orang yang telah kita gibahi, akan tetapi kita cukup dengan bertaubat kepada Allah, benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa kita, dan kemudian kita membela orang yang kita gibahi tersebut, kemudian menyebutkan bagaimana kebaikan-kebaikan dari orang yang telah kita gibahi tersebut, dan kemudian
kita memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang telah kita gibahi tersebut. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Adapun dalil atau hujjah dari kelompok yang kedua ini yang mengatakan bahwasanya tidak perlu kita memberitahukan orang tersebut bahwasanya kita telah menggibahnya, disebutkan bahwasanya karena dengan memberitahukan gibahnya itu justru hanya akan mendatangkan kerusakan, sama sekali tidak menjamin adanya kemaslahatan, dan akan semakin menambah sakit hati dan akan membuat suasana menjadi tambah keruh. Padahal hatinya tenang sebelum mendengar pemberitahuannya. Bahkan setelah mendengarnya, ada kemungkinan dia tidak mampu misalnya untuk menguasai dirinya karena sakit hatinya. Lalu itu bisa menimbulkan tindak kekerasan terhadap fisik atau bahkan menimbulkan pembunuhan atau terjadinya pembunuhan. Dan hal ini tentu berlawanan dengan maksud pembawa syariat yang hendak menyatukan hati manusia agar mereka saling menyayangi, mencintai, dan mengasihi. Demikian hujjah yang disampaikan oleh kelompok yang kedua atau pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi bahwasanya untuk bertaubat dari perbuatan dosa ghibah itu karena sudah merampas hak saudara kita, maka cukup dengan kita pertama benar-benar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa ghibahnya tersebut karena sudah merampas hak saudaranya, sudah mencaci maki saudaranya, sudah menghina saudaranya yang tidak dia ketahui atau menggibahnya di belakang saudaranya. Lalu kemudian yang kedua, dia harus membela orang yang telah dia gibahi tersebut dan mengatakan kebalikan dari gibahnya tersebut. Artinya di mana dia tempat-tempat dia menggibahi saudaranya tadi, maka dia membela saudaranya tersebut di tempat-tempat sebelumnya dia menggibahinya. Dia membela kehormatannya, dia membela hak-hak atau dan kehormatan saudaranya. Kemudian dia juga menyebutkan kebaikan-kebaikan dari saudaranya tersebut. Dia menyebutkan kebaikan-kebaikan dari saudaranya tersebut yang telah dia gibahi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dia memohon ampunan untuk orang yang telah dia gibahi tadi, atau dia memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala teruntuk atau untuk saudaranya yang telah dia gibahi tadi. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.